Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas lagi nih soal terkait FS UTBK 2022 pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soalnya, yuk berikut kita simak pembahasannya. Oke teman-teman, di sini kakak sudah menyediakan soalnya terdiri atas 7 soal. Nah jadi kita langsung ke soal yang pertama. Sebelum kita baca teks keseluruhannya, kita lihat dulu seperti apa soalnya. Paragraf di atas merupakan jenis paragraf. Nah teman-teman gitu ya, di sini kan dia menanyakan terkait jenis paragraf gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kita berbicara jenis paragraf itu nanti bakal ada namanya yang pertama deduktif, kemudian ada induktif, kemudian ada campuran seperti itu. Nah jadi kalau misalkan paragraf deduktif ini nanti teman-teman dia kalimatnya itu gitu ya, kalimat topiknya itu ada di awal, sedangkan induktif nanti dia di akhir gitu ya. Kalau dia campuran teman-teman berarti nanti dia ada di awal sama ada di akhir. Kemudian kalau kita lihat gitu ya dari teks yang sudah ada dan udah teman-teman baca gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang kalimat pertama, jalan-jalan utama di dalam Kelurahan Tajur harus diperbaiki dengan segera. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah kalimat topik dari bacaan, karena di sini itu ada perbaikan jalan yang harus dilakukan di Kelurahan Tajur gitu. Kemudian kalau kita lihat kalimat kedua, perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan teman-teman. Nah di sini kan dia bilang nih perbaikan tersebut. Nah berarti kalimat kedua ini dia tuh udah menjelaskan atau penjelas dari kalimat pertama gitu. Karena tadi kalimatnya itu berkaitan atau topiknya itu berkaitan dengan perbaikan jalan, makanya teman-teman untuk soal yang nomor 1 paragraf ini tuh menunjukkan paragraf deduktif. Kenapa Kak? Karena kalimat 1 udah jelas, jalan-jalan utama di dalam Kelurahan Tajur harus diperbaiki dengan segera. Nah kalau kita lihat gitu ya kalimat keduanya ini perbaikan tersebut berarti menjelaskan ya kalimat pertama. Kemudian kalau kita lihat kalimat ketiga, peningkatan mutu jalan. Nah ini berarti udah berkaitan lagi nih sama kalimat kedua atau penjelas si kalimat kedua. Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang A gitu ya, deduktif, karena kalimat topik itu terdapat di awal kalimat. Jadi selainnya teman-teman dari kalimat kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ini adalah kalimat penjelas dan pelengkap seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lihat soal selanjutnya, pemakaian kata hubung yang tepat terdapat pada. Nah, jadi teman-teman di sini kita dikasih opsi gitu ya. Jadi ingat kata hubung itu merupakan konjungsi. Berarti kata hubung yang tepat untuk menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, kalimat kedua, teman-teman bisa lihat nih perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Nah, di sini kan ada kata konjungsi atau kata hubung dengan teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kata hubung dengan ini sudah tepat gitu, karena dengan adanya kata hubung dengan ini jadinya perbaikan tersebut itu berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Jadi kalimat yang perbaikan tersebut ini dia memiliki arti untuk peningkatan mutu jalan gitu ya, karena ada tambahan kata hubung dengannya seperti itu. Makanya jawaban yang kedua untuk soal ini adalah yang A, kalimat kedua gitu. Next kita lihat yang nomor berikutnya, penulisan kata tidak baku yang tepat adalah kata. Nah berarti teman-teman di sini yang dia tanya adalah kata tidak baku. Nah ingat ya, kalau misalkan kata baku itu teman-teman nanti dia penulisannya harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah kalau kita lihat kata manfaat pada kalimat ke-8, nah kita lihat nih, kehadiran jalan yang bermutu tinggi saat memberikan manfaat teman-teman. Nah manfaat ini sudah sesuai dengan KBBI gitu ya, berarti penulisannya sudah baku teman-teman. Kalau kita lihat opsi yang B, frekuensi pada kalimat ke-6. Nah jadi di kalimat ke-6 ini ada kata frekuensi teman-teman. Frekuensi ini katanya teman-teman tidak baku karena dia ini tidak sesuai dengan penulisan KBBI gitu ya. Harusnya frekuensi itu menurut KBBI memakai huruf U gitu ya, bukan W, jadinya frekuensi. Nah jadi penulisan kata tidak baku yang tepat di soal ini adalah kata frekuensi pada kalimat ke-6. Berarti jawaban yang benar adalah yang B.
Nah, untuk opsi yang C, bobot pada kalimat ke-6 udah sesuai KBBI ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang D, sifatnya pada kalimat ke-5 juga udah sesuai KBBI. Nah, yang terakhir beton pada kalimat ketiga juga sudah sesuai dengan KBBI. Nah, soal selanjutnya, kalimat ke-6 merupakan kalimat tidak baku. Ketidakbakuan kalimat di atas disebabkan oleh. Nah, teman-teman lagi-lagi dia menanyakan kalimat yang tidak baku seperti itu. Nah, kalau kita lihat, yang pertama, yang opsi A-nya tidak adanya subjek. Nah, kita lihat dulu di kalimat ke-6. Kalimat ke-6 ini bacaannya juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat pola kalimat di kalimat ke-6 ini, nah, di sini kan ada kalimat juga menghindari gitu ya, juga menghindari kerusakan setiap tahun. Nah, di sini teman-teman tidak ada subjek gitu ya, karena di sini sudah diawali dengan juga menghindari kerusakan setiap tahun gitu akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Nah, di sini tidak ada subjeknya, tapi yang ada adalah predikat gitu ya. Nah, predikat, kemudian objek dan keterangan teman-teman. Nah, jadi ingat, dalam suatu pola harus ada subjek dan predikat gitu. Nah, di sini subjeknya nggak ada teman-teman, yang ada predikat, objek, sama kalimat. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A, tidak adanya subjek. Nah, kita lihat yang nomor berikutnya gitu ya. Pola kalimat ketiga adalah, nah kita lihat teman-teman, di kalimat ketiga ini ada peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, ingat lagi ya teman-teman, jadi pola kalimat setidaknya ada predikat sama subjek, kemudian akan lebih bagus lagi ketika ditambahi dengan keterangan, dengan objek seperti itu, tapi setidaknya ada predikat sama subjek. Nah, jadi kalau kita lihat di sini peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah subjeknya. Nah, karena yang di sini yang dibicarakan adalah lapisan aspal beton setebal 4 cm dari peningkatan mutu jalan. Jadi ini berupa subjeknya. Nah, dari kata peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm itu adalah subjek teman-teman. Kemudian dapat menaikkan. Nah, dapat menaikkan ini adalah predikat. Nah, terus ketahanan ini adalah objek hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, itu adalah keterangan teman-teman. Nah, jadi untuk kalimat ketiga ini sudah ada subjeknya, kemudian predikat, objek, dan keterangan. Berarti pola kalimat ketiga adalah yang E. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kata berimbuhan yang kurang tepat pada teks di atas adalah. Nah, ingat ya teman-teman, di sini dia kan mengatakan kata berimbuhan. Kata berimbuhan yang kurang tepat. Kata imbuhan itu nanti ada me atau ber, terus ada di gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan ada opsinya, yang A itu mengguncang, yang B menyebutkan, yang C memerhatikan, dipicu sama menunjang. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, mengguncang ini teman-teman, dia imbuhannya sudah tepat. Nah, kemudian menyebutkan, nah sudah tepat juga karena kata awalnya itu adalah sebut. Berarti kalau ditambah imbuhannya berarti dia menyebutkan. Terus kita lihat opsi yang C, memperhatikan. Nah, jadi untuk yang opsi C ini kata berimbuhannya kurang tepat ya teman-teman, karena kalau misalkan di sini kan kalimat awalnya adalah perhatian. Kalau misalkan ada kata dimulai dari KTSP, jadi ketika huruf keduanya itu huruf vokal A, I, U, E sama O. Setelah huruf KTSP teman-teman, ketika ada kata berimbuhan, nah nanti huruf mereka itu akan hilang teman-teman gitu ya. Karena di sini memperhatikan, kan ada huruf P ya. Jadi kata dasarnya itu perhatian. Nah, di sini harusnya kata berimbuhan yang tepat di sini adalah P-nya itu dihilangkan teman-teman. Jadinya dia harusnya memerhatikan. Nah, makanya jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang C teman-teman. Memperhatikan gitu ya. Harusnya penulisan kata yang tepatnya itu untuk berimbuhan dia itu memerhatikan. P-nya itu jadinya hilang karena di depannya ada huruf vokal terdiri dari huruf E seperti itu. Berarti untuk yang D sudah sesuai ya. Terus menunjang juga sudah sesuai. Next kita lihat yang nomor berikutnya teman-teman.
Perhatikan bentuk rumpang pada paragraf kedua. Kata yang kurang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah rumpang kedua ini kita bisa lihat gitu ya. Analisis mekanisme sumber bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault gitu ya. Nah, berarti di sini rumpang yang tepat yang kita isi adalah, kalau kita lihat dari opsi yang A-nya itu memperlihatkan. Untuk kata memperlihatkan ini kurang tepat karena di sini kan kalau misalkan kita lihat ada imbuhan juga. Kalau ada kata imbuhan kemudian nanti ada huruf dasarnya itu P di awal. Ini kan tadi seperti yang tadi berarti perhatian. Ini kan berarti dia memperlihatkan. Berarti harusnya teman-teman P-nya ini hilang, harusnya memperlihatkan. Makanya kata yang kurang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang opsi A. Jadi kalau untuk menunjukkan udah sesuai, teman-teman menemukan juga, menghasilkan dan menjumpai juga sudah sesuai. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal TPS UTBK 2022 pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.